Baik, Bu. Ya. Bersyukur kepada Tuhan hari ini semuanya baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa hari ini? Giliran siapa? Silakan ke depan. Ya silakan Kak Kevin. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, mari kita berani berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus pada pagi hari ini. Amin. Amin. Silakan Nak. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak datang? Kenapa Anda? Ya. Sabarkan Anda cepat sembuh sehingga boleh kembali bertemu dan kita belajar bersama-sama. Baik anak-anak Ibu, biar rileks belajarnya, ya kita bergoyang-goyang dulu sebentar ya. Silahkan berdiri. Baik. Ya, dari 5 pertanyaan yang kamu jawab, ini adalah pengetahuan awal guna mengenai materi kita hari ini. Ya, sebelum kita gali materi kita lebih dalam, ya. Istilah sel saraf itu apa? Neuron atau sel saraf. Tulis kelima organ reseptor yang menerima rangsangan. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit, alat indera. Baik anak-anak Ibu, dari jawaban yang sudah kamu jawab tadi, ya, berarti kita sudah bisa menggali materi kita lebih dalam, yaitu mengenai kelistrikan pada sel saraf manusia. Ya. Kalau pertemuan sebelumnya, siapa yang ingat apa materi pertemuan sebelumnya? Nah, struktur dan fungsi sel saraf. Dari pertemuan sebelumnya, apa yang kamu pahami dari struktur sel saraf tersebut? Bahwa sel saraf itu bagaimana? Terdiri dari bagian-bagiannya. Ada apa yuk? Ada dendrit. Ada apa lagi? Akson. Ada inti sel. Apa lagi? Mana sih jalannya impuls atau rangsangan pada sel saraf? Tentu melewati bagian-bagian tadi, mulai dari dendrit ke inti sel, ke badan sel, ke akson, bagian-bagian sel saraf tadi. Jadi hari ini anak-anak Ibu lebih konsentrasi lagi ya, karena kita diwajibkan bisa menganalisis nanti bagaimana sih prosesnya, ya. Selanjutnya di depan ada Ibu tayangkan gambar. Sedikit ya. Kalian tahu ini gambar apa?
kabel listrik ya nak ya. Kalian tahu tidak, tubuh kita juga punya kabel listrik. Ada kabel listrik di tubuhmu? Crystal? Ada? Jangan bingung ya, ada? Gimana? Nggak bisa dilihat ya. Iya ada ya, tapi bukan seperti orang ini ya nak. Kalian kenal siapa ini? Siapa ini? Ya, tokoh film Marvel. Namanya siapa ini? Oh, ya suka nonton film ini ya. Selanjutnya, pernah kamu dijewer? Tapi nggak pernah ya jewer kalian ya. Tengok ini gambar anak dijewer. Apalah kira-kira yang dirasakannya? Sakit. Apalah dia bisa merasakan sakit? Iya, karena adanya sel saraf yang menanggapi tekanan atau cubitan pada kulit. Kamu perlu mengetahui bahwa manusia itu ternyata juga mempunyai tegangan listrik loh. Tapi kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion, bukan seperti kabel listrik yang ada di rumah. Jadi kamu harus menyadari, nah ternyata aku punya tegangan listrik. Tapi ingat, bukan seperti tokoh film tadi. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, melalui video, nanti videonya kamu putar di masing-masing kelompok, dan kajian literatur, dan melalui diskusi kamu, siswa dapat menganalisis mekanisme kerja listrik pada sistem saraf manusia. Bagaimana sih jalannya listrik itu pada sarafmu sehingga kamu bisa merasakan sakit ketika dijewer tadi contohnya. Yang kedua, melalui percobaan. Jadi nanti kamu melakukan percobaan sederhana ya. Dan melalui kajian literatur dan diskusi kamu dapat menganalisis keterkaitan antara proses perambatan impuls pada sistem gerak refleks. Berarti nanti kamu akan melakukan percobaan gerak refleks. Kamu analisis kenapa sih bisa melakukan gerak refleks. Itulah tujuan yang harus kita capai hari ini. Ada dua tadi ya. Selanjutnya, untuk apa kita mempelajari materi ini dan untuk apa kita belajar hari ini? Begini ya, begitu ya. Ada tiga di sini. Setelah kamu nanti belajar tentang kelistrikan pada sel saraf, peserta didik mampu menganalisis bagaimana mekanisme kerja listrik pada sel saraf dan bagaimana proses gerak refleks itu terjadi. Jadi setelah mempelajari ini nanti kamu akan mengetahui ini. Lalu yang kedua, kamu mampu berkolaborasi, ya, berdiskusi dengan temanmu. Kamu nanti akan menerapkan prinsip gotong royong. Jadi nanti jangan ada lagi yang kerja sendiri. Semua harus aktif bertanya. Kalau nggak tahu ditanya temannya, dicari di buku literatur, begitu ya. Harus kerja sama. Kemudian kamu juga nanti dapat memproses dan menganalisis data dan informasi, kemudian menafsirkan informasi dan menyimpulkannya, ya. Menyimpulkannya, kemudian kamu juga nanti mengkomunikasikannya melalui presentasi. Dan penilaian, ya, ada tiga. Yang pertama, sikap. Yang kedua, pengetahuan. Ya, Ibu juga nanti akan memberikan soal evaluasi. Dan yang ketiga, penilaian kinerja kamu. Kamu kan nanti melakukan percobaan sederhana. Pas nggak prosedurmu, ya? Pas nggak langkah-langkah yang kamu kerjakan? Itu dia penilaiannya. Selanjutnya, Ibu akan memutar video. Ibu akan memberikan masalahnya apa Ibu? Pasti masalahnya berhubungan dengan materi kita hari ini. Silakan kamu amati video berikut
kenapa ketika melihat yang aneh-aneh, contohnya tadi video animasi itu melihat pocong, langsung ketakutan karena ada apa? Sistem apa? Iya, sistem saraf. Berdasarkan peristiwa tersebut, gerak apa yang dilakukan tukang ojek tadi? Refleks. Jadi yang mereka lakukan itu adalah gerak refleks. Tiba-tiba langsung lompat, tiba-tiba langsung berlari ketika melihat adanya rangsang. Jadi video tersebut kita tentukanlah apa masalahnya. Jadi masalahnya itu seperti jawaban kamu tadi. Bagaimana sih proses perambatan impuls sehingga tubuh kita bergerak refleks? Inilah yang mau kamu selidiki. Ada apa di sistem saraf kita sehingga kita melakukan yang namanya gerak refleks? Agar lebih kamu pahami, lakukanlah percobaannya. Baik, sekarang kamu akan melakukan percobaannya. Ya, silahkan kamu kembali duduk bagus di kelompok. Ya. Kelompok dendrit mana? Akson? Neuron. Neuron, oke. Ini kelompok myelin. Yang ini impuls. Ya. Ibu akan membagikan lembar kerja LKPD dan gambar. Gambarnya ini gambar sel saraf. Ya, nanti kamu boleh isi bagaimana tahapan jalannya impuls pada sel saraf. Ya, ibu berikan gambar sama kamu. Silakan kamu isi identitas kamu dulu ya. Berkelompok, nama ketua, anggota. Alihkan dulu perhatian dia. Tiba-tiba loh. Kami di sini dari kelompok Akson akan mempresentasikan hasil laporan kami. Yang pertama, menurut kami bagaimana gerakan temanmu
setelah es batu ditempel ke pipinya. Menurut kelompok kami, pipinya refleks mengincar dan bergerak dari es yang didekatkan ke pipi. Yang kedua, menurut kelompok kami, bagaimana gerakan kaki teman? Kesimpulannya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan kelompok berapa namanya? Kami dari kelompok Impuls akan menanyakan pertanyaan. Namanya nak, namanya bisa. Perkenalkan, nama saya Gracia dari kelompok Impuls. Saya akan menanyakan pertanyaan kepada kelompok Akson. Gerak reaksi itu terjadi karena Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pada kelompok Akson. Pada percobaan yang dilakukan oleh kelompok Akson, mengapa geraknya menjadi cepat? Terima kasih atas pertanyaan. Saya akan menjawab dari kelompok impuls karena adanya impuls yang menimbulkan efek juga pada reseptor. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang kalian tanyakan. Kemudian selanjutnya kami akan menyimpulkan dari laporan presentasi kami. Yang pertama ialah gerak refleks. Yang pertama itu dari sini. Itu saat neurotransmitter sel saraf lain dilepaskan dari sel saraf lain, impuls atau rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf. Yang kedua terjadi di sini. Saat muatan dikirim ke sumsum tulang belakang dan terjadilah gerak refleks. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Ibu berikan kesempatan siapa lagi yang mau menyampaikan hasil diskusinya, sehingga kelompok lain boleh bertanya ya, bukan hanya bertanya saja sih, kasih masukan juga boleh. Silakan kelompok neuro. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok neuron akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana ini adalah hasil laporannya. Saraf neurotransmitter akan dilepas kembali ke sel saraf tujuan. 1. Bagaimana gerakan temanmu setelah es batu ditempel ke pipinya? Orang coba demikian. Otot kulit pada pipi kontraksi sehingga Christian terkejut dan menggerakkan rangka otak. 3. Bagaimana proses perambatan impuls pada gerak refleks? Yang pertama, menerima rangsangan. Yang kedua, melihat bagian-bagiannya. Yang ini adalah dendrit. Yang berikut adalah badan sel. Yang berbentuk bulat. Di tengah adalah nukleus. Ini adalah akson. Ini adalah nodus Ranvier. Ini adalah terminal akson. Bagaimana proses impuls menjalankan rangsangan? Yang pertama, dari sensorik belakang, terus motoris, habis itu efektor. Percobaan yang kedua tadi ketika palu, mana palu melihat tadi? Ini yang menjawab kelompok Medin tadi sudah ya. Kelompok apa ini? Impuls. Ketika ini di saya tanya dulu kamu, kayak mana gerakan kakimu itu? Biasa atau ada pergerakan? Pergerakannya kemana? Maju. Iya, maju. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba dulu kelompok akson. Kelompok. Iya. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk hasil percobaan kami. Nah, yang ini sama semua ya. Sama Bu. Prosesnya, jalannya, rangsangan itu dari sini ke sini. Jadi
kita akan melakukan refleksi. Apa kelebihannya? Silakan. Jangan lupa tulis namanya. Apa kekurangannya? Kekurangannya apa? Yang lain dulu ya. Yang lain. Oke. Pembelajaran hari ini menambah wawasan karena melakukan percobaan. Kekurangannya keterbatasan waktu dan percobaannya hanya sedikit yang kurang bervariasi. Benar ya? Apa yang kamu lakukan? Melakukan percobaan yang lain, menonton video YouTube tentang percobaan, ya kan? Apa yang ingin dilakukan untuk menutupi? Lebih bekerja sama dengan tim kelompok, menambah variasi percobaan dan menambah waktu. Baik, ini mungkin